167. Clara Wanita Simpanan Season I. Bram melihat tangan papi Anita yang mengusap bahunya sekilas kemudian kembali menatap papi Anita. Jangan lupakan. Jika kamu berpikir kamu bisa melakukan apapun, maka saya jauh lebih melakukan daripada apa yang kamu lakukan. Saya sebetulnya ingin berterima kasih. Karena kamu meninggalkan Bril beberapa waktu kemarin. Dengan begitu, saya tak perlu bekerja keras memikirkan cara membawa Bril ke rumah saya. Tegas papi Anita. Bram tersenyum remeh. Papi Anita benar-benar memuakan. Karena itu, Anda sudah cukup bersama Bril. Dan saya ke sini akan mengambil Bril kembali. Tegas Bram. Dia takkan kemanapun. Selama saya tak mengizinkannya pergi. Tegas papi Anita. Bram terkekeh. Lucu sekali. Pria tua itu yang statusnya hanya kakeknya Bril justru melarang dirinya untuk mengambil Bril. Sudah jelas Bramlah yang berhak atas Bril. Karena Bramlah orang tua Bril yang sebenarnya. Bramlah papi kandung Bril. Anda boleh mengambil Bril. Tapi jika saya mati, sayangnya, saya akan tetap hidup dan Andalah yang akan ke akhirat lebih dulu. Tak perlu mengancam apapun. Satu hal yang pasti, siapapun yang berani mengkhianati saya, maka saya akan melenyapkannya. Tegas Bram. Bram yakin, ada seorang pengkhianat di kediamannya yang selama ini memata-mati gerak-geriknya. Karena apapun takkan masuk ke kediaman Bram. Jika tanpa seizin Bram, Bram yakin, ada orang lain di balik papi Anita yang sengaja bermain-main dengannya. Bram meninggalkan papi Anita. Dia keluar dari ruangan itu dan bergegas menuju kamar Bril. Dahi Bram berkerut ketika melihat dua orang bertubuh tinggi nan besar tengah berdiri di depan pintu kamar Bril. Minggir. Tegas Bram. Sudah saya katakan. Bril takkan kemanapun selama bukan saya yang mengizinkan dia pergi dari rumah ini. Tegas papi Anita. Bram mengepalkan tangannya. Dia menatap nyalang papi Anita. Jangan menguji kesabaran saya. Bril anak saya. Dia darah daging saya. Dan sayalah yang berhak atas dirinya. Selama saya masih hidup, maka siapapun takkan bisa mengambilnya dari saya. Geram Bram, papi Anita tersenyum. Dia mendekati Bram dan menatap Bram. Senyuman tak lepas tersungging di bibirnya. Sebagai seorang ayah, saya bahkan sulit memaafkan dirimu karena telah mengkhianati anak saya. Apalagi sebagai seorang kakek dari anak kecil menggemaskan itu. Saya takkan pernah memaafkan ayah bajingan seperti dirimu yang tega menelantarkan anaknya sendiri. Tegas papi Anita. Bram menggeram. Dia mengepalkan tangannya. Sudah cukup. Siapa Anda berani bicara seperti itu? Jangan karena Anda lebih tua dari saya, maka Anda bisa seenaknya bicara. Saya tak pernah menelantarkan anak saya. Bahkan meski saya tak mencintai anak Anda, saya tetap merawat dan menjaga darah daging saya yang terlahir dari rahim anak Anda. Tegas Bram. Plak. Bram tersentak ketika papi Anita melayangkan tamparan di wajah Bram. Lancang. Seharusnya kamu meminta maaf. Dan bersujud di kaki saya atas luka yang kamu berikan pada anak saya. Di mana perasaanmu? Bagaimana jika Bril mengalami hal yang sama seperti apa yang Anita alami? Bagaimana jika di masa depan nanti, Bril bertemu dengan pria bajingan seperti dirimu? Teriak papi Anita. Lagi-lagi Bram tersentak. Kamu mengkhianati anak saya bahkan beberapa hari setelah menikah dengan anak saya. Kamu mempermainkan ikatan suci pernikahan hanya karena nafsu yang menguasai dirimu. Kamu berdosa, Bram. Bahkan kamu tak sadar semua itu dosa besar. Tetapi kamu tetap melakukannya. Apa kamu tak mengerti? Bagaimana jika kamu yang berada di posisi Anita saat itu? Lalu kamu mendengar pasanganmu mengkhianatimu. Teriak papi Anita. Bram terkejut. Bagaimana bisa papi Anita tahu semua itu? Apa Anita pernah mengatakan sesuatu pada papi Anita? Tapi seingat Bram, Anita tak pernah menyinggung masalah pernikahan dirinya dan Clara yang terjadi diam-diam tanpa diketahui siapapun. Anita tahu semuanya. Bahkan dia tahu pernikahanmu dengan wanita. Sialan itu. Tetapi dia hanya diam.
Kamu tahu apa yang dia katakan sebelum dia memasuki ruang operasi? Hah? Sampai dia mati. Dia akan terus mengutukmu bersama wanita sialan itu. Lihat saja. Kamu takkan pernah mendapatkan keinginanmu terhadap wanita itu. Tegas Papi Anita. Dada Papi Anita kembang kempis, napasnya memburu. Dia teringat beberapa tahun silam. Ketika dokter memutuskan untuk operasi caesar atas pendarahan yang Anita alami. Anita menceritakan segala kecurigaannya terhadap Bram. Di mana ketika itu Anita mencurigai Bram memiliki wanita idaman lain di belakangnya. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Papi Anita. Karena itu, Papi Anita pun selama bertahun-tahun mencari tahu tentang bagaimana kehidupan Bram. Kecewa sudah jelas. Terlebih ketika pendeta yang menikahkan Bram dan Clara mengatakan kebenaran pada Papi Anita. Dan yang membuat Papi Anita semakin kecewa terhadap Bram adalah setelah bertahun-tahun ternyata Bram justru kembali pada wanita yang sudah sejak lama hadir di tengah rumah tangga Bram dan Anita. Sebagai seorang ayah, hati Papi Anita tentu merasa sakit melihat anaknya tersakiti. Jika saja sejak awal dia tahu bahwa Bram adalah pria brengsek, dia takkan pernah menikahkan Anita dengan Bram. Bahkan kewibaan Bram menutupi sikap keji Bram selama ini, sehingga dirinya tak dapat melihat siapa Bram yang sebenarnya. Bram terdiam, hatinya terhenyak mendengar apa yang Papi Anita katakan. Jadi, selama ini Anita tahu tentang diriku dan Clara. Batin Bram. Seketika tubuh Bram melemas. Di masa lalu, Bram memang tak pernah mengatakan perihal pernikahannya dengan Clara, bahkan ketika Clara pergi meninggalkannya. Dia hanya diam. Seolah semua tak terjadi apapun. Bram salah selama ini. Dia tak tahu bahwa insting seorang istri yang Anita rasakan begitu kuat sehingga kecurigaan terhadap pengkhianatan Bram begitu melekat di hatinya. Bram tak sadar bahwa selama ini Anita memang benar-benar mencintainya. Hanya saja Bram tak dapat merasakan cinta itu. Karena dirinya tak pernah memberikan waktu. Bahkan kesempatan untuk merasakan cinta Anita terhadap Bram. Bahkan di tengah kehamilan trimester kedua Anita pun. Anita tetap diam meski dia begitu yakin ada yang Bram sembunyikan darinya. Pasalnya, setelah kepergian Clara, Bram semakin menjadi dan memperlakukan dirinya bukan layaknya seorang istri. Hanya di depan orang lain saja. Bram akan bersikap manis pada Anita. Tetapi tidak dengan di dalam kediaman Bram. Anita berstatus nyonya. Tetapi hidupnya bagiakan di dalam neraka. Papi Bram mengalihkan tatapannya pada dua orang yang masih berdiri di depan pintu kamar Bril. Bram terkejut ketika kedua orang itu mencoba menyeret tangannya. Bram dengan cepat menyingkirkan kedua tangan orang-orang itu. Sialan. Aku bisa pergi sendiri, geram Bram. Kemudian melangkahkan kakinya mendekati Papi Anita. Jangan terlalu terlena dengan kemenangan Anda hari ini. Tak buruk. Karena Anda tahu semua yang terjadi di masa lalu. Dengan begitu, saya tak perlu menutupinya lagi. Tapi, ingatlah ini, apa yang Anda ketahui tentang saya. Anda takkan pernah menyangkanya bahwa saya bisa melakukan apapun. Bahkan melebihi dari apa yang Anda ketahui selama ini. Jadi, jangan bermain-main dengan saya. Atau Anda akan hancur menjadi debu. Tegas Bram. Bram tersenyum. Dia mengusap bahu Papi Anita. Sebaiknya Anda istirahat. Dan nikmatilah masa tua Anda yang hanya tersisa tak lama lagi. Ucap Bram seraya tersenyum. Kemudian berbalik meninggalkan Papi Anita. Bram bergegas keluar dari kediaman itu. Dia memasuki mobilnya dengan cepat dan melajukannya meninggalkan area kediaman megah itu. Asteris di perjalanan. Bram melajukan mobilnya dengan kecepatan melebihi biasanya. Dadanya bergemuruh karena ucapan Papi Anita terus terngiang di telinga Bram. Bagaimana jika Bril mengalami hal yang sama seperti apa yang Anita alami? Bagaimana jika di masa depan nanti, Bril bertemu dengan pria bajingan seperti dirimu? Buk, Bram memukul kemudiannya. Dadanya bergemuruh dan terasa sesak.
Dia tak bisa membayangkan jika Bril yang begitu dia sayangi mengalami pengkhianatan yang Anita alami di masa lalu. Meski Anita adalah wanita yang melahirkan Bril, tentu Bram tak ingin hal buruk itu terjadi pada Bril. Bram meremas kemudiannya tanpa menghentikan mobilnya. Dia masih terus melajukan mobilnya. Pria tua itu berani sekali menasihatiku. Aku tak salah apapun. Dia sendiri yang menumbalkan anaknya. Bukan salahku jika nasib Anita buruk. Dia pikir. Hidup seindah itu. Mimpi. Umpat Bram, ya. Begitulah Bram. Dia merasa apa yang dia lakukan selama ini bukanlah kesalahan. Dirinya tak bersalah. Karena bagaimanapun dirinya takkan pernah bisa melakukan semua itu jika bukan karena kehendak Tuhannya. Lihat saja. Aku akan membalasnya. Geram Bram seraya mengingat wajah memuakan papi Anita. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel.